Jadi iman itu harus makrifat supaya diterima Allah Subhanahu. Artinya harus menuntut ilmu. Makanya Imam Malik itu pernah negur. Ini disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan Fawaidul Maqiyah. Kata Imam Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik, apalagi Anas Urbaningrum, bukan. Baru kemarin keluar jadi ketua partai lagi. Gimana urusannya sih? Tuh banyak banget nama Anas kan? Iya. Iya, itu. Kalau dikasrohkan Anis. Jadi, ya, kalau dikasroh ya. Sampai mana tuh saya lupa. Anas bin Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Suatu saat azan zuhur, Pak. Azan zuhur, Allahu Akbar, ditanya. Ada muridnya satu berdiri, ditanya, mau kemana? Ente berdiri aja, guru belum berdiri udah berdiri aja. Sul adab. Itu yang kadang-kadang saya ajarkan. Kita nih kadang ngaji Pak tinggi-tinggi ilmunya, ngaji tafsir, ngaji tauhid, ngaji ini. Ngaji adab menuntut ilmu kagak. Jadi kayaknya rada-rada songong sama guru begitu. Harusnya ta'limul muta'alim, adabul muta'alim itu juga harus dipelajari. Adab sama guru kayak gimana? Coba adabnya para sahabat ke Rasulullah seperti apa? Karena orang kita ini mulia karena adab, Pak. Adab itu ilmu, tapi kalau akhlak karakter itu berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian Jumat berkah Masjid Al-Barkah yang insyaallah mudah-mudahan subuh yang penuh dengan keberkahan ini dengan salat berjamaah kita di hari Jumat, bahwa berjamaah yang paling utama adalah berjamaah di hari Jumat subuh. Jamaah subuh di hari Jumat itu paling utama dan paling afdol. Kenapa? Karena kita sholat pada waktu yang sulit
dan pada hari Sayyidul Ayyam. Jadi pahalanya istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kita berjamaah pada hari ini di hari Sayyidul Ayyam, apalagi dilanjutkan thalabul ilmi, mudah-mudahan menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala niat kita datang dari rumah ke tempat yang dicintai Allah ini, yaitu masjid, senantiasa dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kesehatan mampu kita aplikasikan dalam taat ibadah kepada Allah, bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat ini dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa selalu dipelihara oleh Allah sampai akhir hayat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid yang saya hormati, guru kita wabil khusus Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Adung, dan juga para jamaah sekalian, mari kita awali kembali, kita baca Fatihah kembali sebelum kita memulai kajian kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, karena niat adalah powernya orang beriman di hadapan Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita doakan kembali saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita bersyukur bisa ngaji dengan enak, dengan tenang, dengan sholat subuh berjamaah juga bisa khidmat khusyuk. Bagaimana saudara kita yang di sana mungkin boro-boro mau ngaji seperti ini, ya, untuk menyelamatkan dirinya saja, untuk keluarganya saja sulit. Jadi kita bersyukur, sekali lagi bersyukur dengan etnis suku yang banyak tapi tetap diberikan sakinah oleh Allah. Tidak semua, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur kepada Allah. Ya, kita doakan saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan senantiasa selalu dipelihara dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas satu diskursus yang diperdebatkan oleh para ulama. Sekali lagi, saya tidak ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya tahyir, ya, atau membingungkan, tidak. Jika suatu pemahaman tentang Al-Quran dan hadis sudah menjadi sebuah ilmu, sangat wajar ada perbedaan. Kalau kita belajar dulu kuliah ada namanya filsafat ilmu, sangat wajar. Kalau Al-Quran dan Sunnah sudah jadi pemahaman dan difahami oleh ulama, bukan orang bodoh. Tugasnya ulama memang, orang bodoh tugasnya ngaji, bukan mahamin Quran hadis. Tugasnya ngaji, nuntut ilmu, baca dulu biar benar buat sholat, paling tidak Fatihah. Kalau untuk tafsir yang tinggi-tinggi itu wazifatul ulama, tugasnya para ulama. Kalau orang awam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya orang-orang yang alim yang faham itu. Bukan yatakalam, bukan bicara, tapi yas'al, bertanya. Itu tupoksinya orang awam. Tupoksinya ulama, yu'allim, mengajarkan, mengamalkan ilmunya. Kalau sudah menjadi sebuah disiplin ilmu, sangat wajar ada ikhtilaf. Ikhtilaf kalau datangnya dari orang alim, itu rahmat Allah. Kenapa? Karena ilmu Allah luas sekali. Sebegitupun dalam Al-Quran dikatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalil, bahwa yang diberikan Allah kepada kita ilmu itu sedikit sekali sebetulnya.
Tapi kalau kita sudah menyelami pemahaman para ulama, begitu luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena usia terbatas, dunia juga punya ukuran waktu. Kata para ulama, carilah ilmu yang aham, yang prioritas, supaya bisa manfaat dunia dan akhirat. Tujuan kita hidup ini supaya bahagia di dua tempat, Pak. Fid dunya wal akhirah, itu yang kita cari. Makanya doa yang dalam Al-Quran diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena kita punya dua rumah, fid darain ay fid dunya wal akhirah. Yang kita cari sa'adah, kebahagiaan yang hakiki di dunia sampai akhirat. Tapi ternyata kebahagiaan akhirat dengan dunia berbeda. Bagi kita kebahagiaan di dunia itu ibadah letih, itu bahagia, Bu. Bukan ibadah mudah-mudah, itu bukan bahagia sebetulnya. Bisa tipu daya setan itu, maka yidus syaitan. Jadi bahagia di dunia itu bukan banyak materi, mobilnya numpuk, bukan. Bisa dikasih nikmat subuh itu bahagia. Bisa dikasih nikmat ngaji itu bahagia bagi orang iman. Kalau bagi yang tidak beriman, banyak materi, rumah lantainya sampai 7. Nah itu. Karena mereka memang di dunia tempatnya untuk bersenang-senang. Di akhirat baru di laundry nanti. Tapi kalau orang beriman terbalik, bahagianya justru bisa duduk di majelis ilmu, bisa berjamaah karena melewati rintangan dan ujiannya dulu. Nah itu ya, maka persoalan-persoalan jika sudah masuk dalam bungkus keilmuan atau dalam bahasa agama, bahasa pesantren disebutnya al-funun atau fan, disiplin ilmu. Sebetulnya banyak sekali perbedaan pendapat, dan gak usah bingung dengan perbedaan pendapat ulama. Justru bingunglah kalau orang yang gak pernah ngaji beda pendapat. Kadang-kadang ada orang nanya, Ustaz, repot amat sih berislam nih, banyak ulama beda pendapat. Loh, orang bodoh beda pendapat Anda gak komentarin, orang alim kok beda pendapat Anda komentarin. Orang alim mah dibolehkan loh. Kenapa? Mereka faham substansinya. Nah, orang yang duduk-duduk di warkop ngomongin politik, ngomongin agama, baru Bapak komentarin, silakan. Karena turun azab bukan rahmat. Jahil kok beda pendapat, ngaji kalau jahil itu. Ya, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas pagi ini perbedaan pendapat hukum orang yang berimannya ikut-ikutan. Imannya ikut-ikutan saja. Umumnya kan orang ikut-ikutanku dalam fikih, Pak. Tanya, ente kok sholat begitu? Ngikutin guru. Ngikutin guru pasti. Coba tes satu, rukun sholat berapa? Sebutin, maju ke depan. Gak hafal kan? Paling hafal satu, niat Ustadz. Anak SD juga hafal itu yang begitu. Paling yang begitu. Cuman kalau dibicarakan 13 sampai 17 syarat atau rukun sholat, gak semua hafal, Pak. Padahal kita tahu rumusnya bahwa ibadah bi ghairi ilm, ibadah yang tanpa ilmu mardud, ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang jahil, yang awam ini dalam agama masih ada tasamu, masih ada toleransi. Toleransinya karena tidak faham. Tapi tidak ada toleransi bagi yang enggak mau nuntut ilmu. Berdosa karena enggak nuntut ilmu, tidak berdosa karena salah ibadahnya. Tuh orang jahil. Orang bodoh tuh kalau sholatnya salah nggak dosa, Pak. Tapi dosa karena nggak mau ngaji, dosa karena nggak mau nuntut ilmu. Pertanyaannya, persoalan agama yang paling substansial, paling asas dasar adalah persoalan akidah. Kenapa? Karena iman inilah yang membuat hukum Allah berlaku dalam kehidupan kita. Bapak iman kepada Allah, berlakulah hukum salat. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, berlakulah hukum zakat. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, berlakulah hukum puasa di bulan suci Ramadan selama kita mampu menjalankannya dan tanpa uzur syara. Jika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, punya keluasan rezeki dan istita'ah, berlakulah hukum Allah yang disebut dengan ibadah haji dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jadi dasar dari berlakunya hukum Allah terhadap kita sebagai mukallaf itu karena iman. Orang kafir tidak wajib sholat. Anak kecil yang belum balik tidak wajib sholat.
orang yang kagak waras alias majnun tidak wajib sholat. Karena ada syarat wajib, ada syarat sah. Itu berbeda. Kalau syarat wajib, siapa saja yang kena taklif kewajiban melaksanakan sholat, salah satunya adalah harus muslim. Siapa muslim? Muslim itu kalau definisinya ngikutin hadis yang umum adalah orang yang ketika orang lain dekat dengan kita selamat dari lisan dan tangannya. Tapi kalau kita lihat dari perspektifnya hadis Jibril, yang disebut muslim adalah orang yang berpegang teguh kepada 5 pondasi: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ya, jadi tergantung tarif, tergantung definisinya. Karena Nabi pun tidak satu cara menjelaskan Islam itu. Bayangkan sempit sekali kalau Nabi menjelaskan satu cara. Sholat aja banyak cara kok. Banyak cara Pak sholat. Kadang Nabi nggak ngangkat tangan, kadang Nabi ngangkat tangan ketika i'tidal. Ya, kadang Nabi itu duduk di antara 2 sujudnya sempurna, kadang enggak. Ngangkat pala doang sedikit, sujud lagi. Jadi mazhabnya Abu Hanifah. Sholat nggak pakai sedekap, jadi mazhabnya Imam Malik. Semuanya pakai hadis. Cuma mereka pakai hadis yang berbeda. Persoalannya karena masing-masing menganggap hadis yang dia pakai, yang beliau pakai, statusnya lebih kuat dari yang tidak dipakai. Boleh apa enggak begitu? Sangat boleh kalau ulama. Jawabnya begitu aja udah. Yang enggak boleh itu mendasari hukum Al-Quran dan Sunnah pakai hadas, enggak boleh. Kalau pakai hadis boleh, hadas enggak boleh. Hadis kan sumber. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Kata Imam Abu Hanifah hadis ini yang kuat, kata Imam Syafi'i oh enggak. Kata Imam Malik hadis ini yang kuat, oh ini enggak. Buktinya kalau kita ke Mekah betapa banyak perbedaan pendapat ketika dalam sholat. Tapi enggak ada yang beda pendapat rakaat kan? Ada Pak. Sholat di tempat Bapak subuh 2 rakaat, di kampung Bapak 7 ada. Artinya enggak boleh berbeda ada dalam hal itu. Namanya usul. Enggak boleh berbeda. Tapi yang lain biasa saja. Biasa saja. Yang penting lebaran tetap bawa kue. Persoalan begitu aja makai ngambek. Cuman gara-gara beda sholat doang. Jangan, apalagi parku dalam sholat berjamaah. Saya nggak fanatik loh Pak. Saya nyampaikan ilmu, yang salah diluruskan. Nggak fanatik. Buat apa saya fanatik? Saya kuliah tinggi-tinggi kok fanatik? Buat apa? Ya. Kalau yang salah ya begitu harus diluruskan secara kaidah. Ya. Yang tidak kunut, sholat di masjid yang kagak kunut, tinggalin aja kunutnya. Emang kenapa? Begitu sebaliknya, yang kagak biasa kunut, sholat di sini imamnya make kunut, angkat tangannya. Kenapa begitu? Nggak angkat tangan? Ikuti siapa Anda? Nah saya tanya ikuti siapa? Anda nggak angkat tangan, tapi imamnya baca kunut, Anda diem aja tuh ikuti siapa? Anda fanatik. Mazhab mana yang dipakai? Imam Ahmad pun bilang, Imam Ahmad nggak pernah pakai kunut subuh. Tapi dikatakan kalau Anda sholat di belakang Syafi'i yang pakai kunut, angkat tanganmu, aminkan doanya. Ikuti siapa? Ikuti syahwat kan, bukan ikuti ilmu. Sholat Anda batil itu. Saya sholat di Masjid Kuba Pak, saya tinggalkan kunut saya. Masjid Kuba nggak pakai kunut tuh. Saya ngajar di sana. Santri saya tanya, kok nggak kunut Ustadz? Beginilah indahnya sholat berjamaah. Yang penting adalah innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, begitu kata Rasulullah. Imam dijadikan imam supaya diikuti, bukan disalahi gerakannya. Meskipun kasus sunnah. Saya nggak fanatik loh. Saya Syafi'i dari lahir Pak. Saya Syafi'i dari lahir. Cuma saya mengajarkan santri saya begitu. Begitu cara beragama yang bagus. Ya, bukan fanatik. Makanya kata Imam Ghazali, memahami agama tekstual dolalun fiddin, kesesatan yang nyata. Memahami agama secara tekstual, letterlet, itu kesesatan yang sama. Mohon maaf Pak, karena saya ngajar tuh bukan selera ya, tapi menyampaikan apa ya yang seharusnya disampaikan. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada iman yang sahih, ada iman yang fasik.
Iman yang sahih itu apa yang dia imani berdasarkan ilmu, namanya iman yang sahih. Ada iman yang fasid. Iman yang fasid itu adalah beriman tapi tidak faham siapa yang dia imani. Seperti begini contohnya, orang sholat tapi nggak ngerti siapa yang diibadahi, la ya'rifu ma'budah, dia nggak ngerti siapa yang dia sembah, dia nggak ngerti siapa yang dia ibadahi selama ini. Kalau faham, nggak mungkin ada orang setelah sholat tapi ngedumel soal takdirnya tetap jalan. Kan kebanyakan kita begitu, Pak. Sholatnya rajin, tapi soal ngedumel masalah duit, bini di rumah, ngomel, itu beda urusan. Tapi sholatnya rajin. Artinya Pak, kita ini sebetulnya casingnya doang kenal Allah. Casingnya doang. Ternyata belum betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang paling dasar itu sebetulnya. Namanya manusia hidup tuh ada syawaib. Syawaib itu artinya ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang bisa memelencengkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja. Dan gak ada yang dapat jaminan. Saya pernah sampaikan di sini. Tidak ada yang dapat jaminan selamat di hadapan Allah. Gak ada. Ustadz ilmunya tinggi-tinggi pasti selamat nih. Kata siapa? Emang Nabi? Bisa jadi ustadznya paling dulu masuk neraka. Karena pertanggungjawabannya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nggak ada yang dapat jaminan. Yang dapat jaminan hanya para nabi dan rasul saja yang sudah diklaim oleh Allah Subhanahu, dan kita yang bukan wajib waspada nanti di hadapan Allah. Bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima Allah kalau iman kita kadang-kadang tidak stabil. Kalau persoalan yazid yankus, kurang naik, itu biasa Pak. Tapi kalau kurangnya kebanyakan daripada naiknya, ini yang nggak biasa. Ya, makanya ada yang disebut dengan syu'abul iman, cabang-cabangnya iman. Jadi ternyata syarat iman yang ideal di hadapan Allah adalah harus makrifat. Makrifat itu Pak, bukan yang Bapak lihat di YouTube. Apa tuh? Bisa makrifat itu bertapa, apalagi jalan di atas kabel kayak tikus, apalagi. Bukan begitu Pak. Justru saya aja nggak senang tuh yang begitu-begitu. Anda tuh ngaji mau kebal apa? Belajar debu saja. Memahami agama begitu bagaimana? Bukan begitu yang dimaksud makrifat itu Pak. Imannya sesuai dengan wawasan keilmuannya. Jadi iman didasari atas dasar pengetahuan. Bapak beriman kepada Allah, tahu dalilnya. Itu tuh maksudnya yang disebut dengan makrifat. Cuma sekarang konotasi makrifat itu kok jadi mistis ya. Apa kebanyakan oknum ustadz-ustadz yang saya juga gak paham dah tuh, yang begitu-begitu. Pokoknya kalau ngelihat yang ini sering bawa botol dia atau apa, saya nggak ngerti ya. Tapi kok orang Indonesia seneng ya yang begitu ya. Saya juga nggak paham dah, di Indonesia apa aja laku sih, susah. Apa aja laku, coba Bapak biasa ntar siang nih Bapak ngaku nabi dah, punya pengikut. Indonesia tuh apa aja laku, walaupun satu jamaahnya ada aja. Ya Allah Rabbi, padahal kiainya udah berkuar-kuar masih ada aja yang percaya nabi palsu. Ya, ulama banyak. Jadi iman itu harus makrifat supaya diterima Allah Subhanahu. Artinya harus menuntut ilmu. Makanya Imam Malik itu pernah negur. Ini disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan Fawaidul Maqiyah. Kata Imam Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik, apalagi Anas Urbaningrum, bukan. Baru kemarin keluar jadi ketua partai lagi. Gimana urusannya sih? Tuh banyak banget nama Anas kan? Iya. Iya, itu. Kalau dikasrohkan Anis. Jadi, ya, kalau dikasroh ya. Sampai mana tuh saya lupa. Anas bin Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Suatu saat azan zuhur Pak, azan zuhur, Allahu Akbar, ditanya. Ada muridnya satu berdiri, ditanya, mau kemana? Ente berdiri aja, guru belum berdiri udah berdiri aja, sul adab. Itu yang kadang-kadang saya ajarkan.
Kita nih kadang ngaji pak tinggi-tinggi ilmunya, ngaji tafsir, ngaji tauhid, ngaji ini. Ngaji adab menuntut ilmu kagak. Jadi kayaknya rada-rada songong sama guru begitu. Harusnya ta'limul muta'alim, adabul muta'alim itu juga harus dipelajari. Adab sama guru kayak gimana. Coba adabnya para sahabat ke Rasulullah seperti apa. Karena orang kita ini mulia karena adab, Pak. Adab itu ilmu, tapi kalau akhlak karakter itu berbeda ya. Adab itu karena ngaji, kalau akhlak itu karena karakter bawaan. Biasanya faktor utamanya lingkungan. Tujuan syariat itu kan 5, Pak. Ini nanti saya sambungin lagi supaya saya jelasin tuh gak sepotong-sepotong, takut salah paham. Syariat itu kan diturunkan karena prinsip 5 dasar. Pertama, karena menjaga hibzuddin, hibzun nasab yang itu, paham ya? Maqasidus syariah namanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang belum lama meninggal, yang dari Mesir, nambahin satu namanya hibzul bi'ah. Kita sebagai orang beragama tinggal di mana saja lingkungannya harus kondusif. Ada ya orang kok beragama tapi tinggal di mana aja jadi biang kerok di masyarakat gitu. Harusnya nggak boleh begitu. Jadi beragama berimplikasi pada kesalehan masyarakat sosial. Jadi lingkungannya dijaga. Itu penting loh Pak. Nggak dikupas loh persoalan begitu. Kadang-kadang kita nih sering tertariknya tentang persoalan-persoalan halal haram itu aja. Jadi kayaknya bawaannya pengen ngomel mulu kalau bicaranya halal haram. Itu kan bicara fikih, padahal fikih kan hitam putih yang masih nisbi sebetulnya. Ya, karena itu produk ilmu. Tapi kalau syariatnya syira'ata wa minhaja itu baru jadi identitas umatnya para nabi dan rasul. Antara kita dengan yang lain berbeda. Ditanya mau kemana engkau? Saya mau sholat berjamaah, sholat awal waktu katanya. Jadi naik, Imam Malik belum selesai nutup ngaji, itu muridnya berdiri mau sholat awal waktu katanya. Mau sholat awal, ini kebanyakan kejadian di masyarakat begini nih. Gurunya belum beres, wallahu alam bisawab, gara-gara azan doang, naik, wudhu ke belakang. Ditanya Imam Malik, mau ngapain? Mau sholat awal waktu ya Imam. Anda paham nggak? Waktu sholat itu ada 5. Waktu sholat kan ada 5 Pak ya? Ada apa aja? 1. Itu anak MI juga paham. Subuh, zuhur, asar. Bukan itu yang saya maksud. Itu anak MI coba tanya madrasah bisa banget itu. Subuh, asar, maghrib, ustad. Bukan itu. Pertama, waktul fadilah. Waktu awal waktu, namanya waktu fadilah itu, waktu utama. Yang kedua, waktul ikhtiar. Yang ketiga, waktul jawaz. Yang keempat, waktul karohah. Yang kelima, waktu tahrim. Haram. Sholatnya sah tapi haram. Kapan? Akhir waktu. Separuh rakaat di waktu maghrib, separuh rakaat di waktu isya, padahal sholatnya maghrib. Sholatnya sah tapi haram. Itu waktu-waktu begini kan banyak. Kata Imam Malik, Anda mau membandingkan awal waktu dengan nuntut ilmu, enggak sebadan. Nuntut ilmu fardu ain, salat awal waktu cuman sunnah. Sebanding enggak? Sebanding enggak? Berarti besok kalau gurunya belum beres ngajar, meskipun udah azan, jangan ngangkat pantat dulu. Hormati gurunya, karena nuntut ilmu lebih wajib dari hanya sekedar sholat awal waktu. Begitu Pak. Orang mau coba sholat kagak pakai ilmu, kan begitu tadi rumusnya. Kata Imam Malik, duduk lagi. Suruh duduk lagi. Kebanyakan begitu tuh. Di kampung juga sama begitu Pak. Ajan dulu. Terlanjut lagi, iya lanjut lagi kalau jamaahnya mau. Kalau pulang, azan, qomat, salat berjamaah, lanjut lagi. Iya kalau jamaahnya utuh, kalau dia pulang lagi, bagaimana? Kan kasihan gurunya. Ya kan? Makanya kalau di tempat-tempat saya dulu ngaji di pesantren, bablas aja azan isya tuh bablas aja gitu loh. Nanti 8:30 selesai, jam 9 selesai, qomat, salat berjamaah, pulang, tetap dapat jamaah enggak? Dapat jamaah kan? Kalau mau azan mah kan cuma sunnah Pak. Lagi di situ ada musola, di sana ada arroyan, kan mereka juga pada azan. Iya kan?
Hanya sekedar kagak azan satu saja nggak masalah, Pak. Hanya karena menuntut ilmu. Itu kaedahnya. Seperti itu. Ya. Lagi Bapak azan dewek juga bisa, nggak masalah. Jadi jangan persoalkan dan bikin ribet beragama itu. Ya, semuanya dibikin mudah karena inna hadzal-din, agama ini adalah yusrun, mudah. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Jadi iman yang betul yang dituntut oleh agama adalah iman dengan dalil. Bapak beriman Allah ada, tahu dalilnya. Dalilnya itu apa? Dikumpulkan di hadis ada. Atau jika alam ini ada, maka Allah ada. Begitu tuh. Jika alam ini ada, maka Allah ada. Ketika alam ini tidak ada, maka Allah, awas jangan salah jawab. Saya ulangin ya. Jika alam ini ada, Allah. Jika alam ini tidak ada, maka Allah. Jangan bilang nggak ada. Ini alam ini nggak ada, Allah tetap ada. Itu maksud saya. Jadi jangan salah jawab. Mau alam ini ada nggak ada urusan sama Allah. Ya, nggak ada urusan sama Allah. Ya, jadi persoalan-persoalan ini namanya dalil umum, Pak. Kalau Quran dan hadis itu umum saja. Ya, orang awam tuh yang dituntutnya begitu. Jadi dia itu beriman tapi didasari atas dasar wawasan intelektualnya. Saya tuh termasuk orang yang agak risih jika ada orang ngomong begini nih. Beragama kok pakai akal? Lah Anda memahami Quran pakai apa? Saya tanya, Anda memahami Quran pakai apa? Ya pakai akal, Pak. Masa pakai dengkul? Pakai akal pasti. Sampai Rasulullah bilang, la dina liman la akla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang kagak punya wasilah memahami Quran dan sunnah, juga pakai akal. Cuma ada perantara lain. Ada perantara lain namanya. Nah, memahami perantara, memahami perangkat ilmu itu pakai akal semua. Kalau orang kagak waras bagaimana bisa nuntut ilmu? Jadi akal itu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau terlalu tatarruf nanti berlebihan kayak Mu'tazilah. Semuanya harus masuk akal. Tidak semua, karena ada di mana dimensi akal tidak bisa tembus. Di situlah yang disebut dengan dimensi wahyu atau ruang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau syariat semuanya nggak boleh masuk akal. Bagaimana cara kita memahami agama ini? Ya. Makanya nggak ada Allah mencela akal di Quran. Coba cari deh. Ada nggak Allah mencela akal di Quran? Yang ada mencela hati, bukan akal. Fi qulubihim, ada nggak fi uqulihim? Yang ada la yaqilun, afala ta'qilun. Malah ditanya, ente nggak mikir? Kan dikasih akal. Afala tatafakkarun, ente nggak berpikir? Kan dikasih akal. Begitu, yang dicela kebanyakan hati, bukan akal manusia. Jadi gunakan akal semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang salah menggunakan akal dalam perspektif agama. Nah, yang diperdebatkan oleh ulama, orang yang imannya itu iman bawaan dari lahir, turunan orang tua. Sampai ada orang nanya, kudu syahadat lagi nggak usah? Katanya. Bukannya syarat masuk Islam katanya syahadat. Kita kapan syahadatnya katanya? Dari kecil tuh kan kita nggak pernah syahadat katanya. Kapan syahadatnya? Saya bilang capek-capek. Yang kudu syahadat itu yang mu'alaf, non muslim masuk Islam. Kalau kita mah karena memang udah darahnya karena turunan nggak perlu. Kok nggak perlu Ustaz? Iya, dididiknya dari kecil, didik sholat nggak? Didik. Diajarin wudu nggak? Diajarin wudu. Ya udah, kalau sudah balik otomatis jadi muslim. Otomatis. Kalau dididiknya dari kecil ajaran Islam, otomatis jadi Islam. Begitu. Berbeda dengan kafir asli, berbeda dengan kafir asli. Ya, berbeda dengan kafir yang asli. Nah itu, jadi yang diperdebatkan adalah orang yang beriman kepada Allah tapi imannya tidak pakai ilmu. Apakah imannya sah atau tidak? Pendapat pertama mengatakan imannya tidak sah. Maka fayakunu kafiran binaan ala anna nazara wajibun wujubal aqaid. Bahwa orang yang imannya tidak sah berarti kafir. Kita nggak pakai pendapat ini, terlalu ekstrim. Kasihan dong. Sekarang saya tanya Pak, di masyarakat umumnya banyakkan yang tahu dalil apa yang kagak tahu?
Nah berarti kafir semua dong itu. Nah makanya yang saya bilang pendapat ini tidak kita pakai terlalu ekstrim. Ya, pendapatnya terlalu keras ya. Kan nggak semua orang bisa nuntut ilmu, Pak. Makanya bersyukur yang bisa tuh bersyukur kepada Allah. Ada yang dari bangun subuh udah sibuk ngurusin dunia. Lah kita alhamdulillah subuh-subuh udah mudah datang ke masjid nuntut ilmu lagi. Dapat apa lagi tadi? Dapat hadiah lagi tuh yang nanti nanya. Kurang enak apa coba? Orang Indonesia mah apa-apa emang kudu dipancing dulu. Kayaknya bener dah kudu begitu. Besok umumin dah Jumat depan, insya Allah pagi ini ayam bekakak. Oh penuh tuh sampai sono-sono no. Penuh. Betul, iya. Emang orang Indonesia ciri khasnya begitu, Pak. Kalau cuman lauknya ya, kalau cuman sarapannya ya kue-kue basah, yang begitu besok ngajinya sebulan sekali. Jadi nggak tiap minggu datang gitu, sebulan sekali. Ya wajar lah. Memang namanya berbuat kebaikan kudu dipaksa. Begitu cara kita ngajar di pesantren. Nggak apa-apa sekarang Anda terpaksa sholat berjamaah, nanti kelama-kelamaan jadi istiqomah. Begitu. Makanya didik anak tuh kudu tega, Pak. Apalagi masalah agama tega. Sampai saya dulu orang tua bilang begini, udah sholat belum? Udah apa belum? Pokoknya kalau ngayabnya kemana pasti kalau pulang tuh ditanya, udah asar belum? Udah zuhur belum? Kalau ini udah pakai rotan nih begini panjang nih. Nah, orang dulu ya kan didiknya militer. Didik militer begitu saya dari kecil rotan. Udah sholat belum? Main PS mulu, ceter. Udah emak beleweran air mata, ya anak gua mati dah digebuk. Anak gua mati digebugin mulu. Apa jawaban orang tua? Biarkan anak gua nangis di dunia, jangan sampai anak gua nangis di akhirat di hadapan Allah. Gara-gara kagak paham pikiran saya bener juga orang dulu ngomong ya. Begitu orang sekarang terlalu manjain anak, anaknya nggak bisa ngaji, padahal udah berjenggot berkumis. Udah kuliah ngomongin kemana-mana, tapi masalah baca Quran nggak bisa. Yang saya khawatirkan begitu, Pak. Memang kalau kita meninggal mau siapa yang doain? Nyetel kaset di kuburan begitu, YouTube ini ada orang ngaji tuh mau begitu. Ya Allah, mendingan anak investasi akhirat kita masukin pesantren. Makanya Pak Haji Darul Amanah sono promosi itu gua. Nah itu yang pendapat yang kedua, imannya soheh tapi maksiat kepada Allah. Yang kedua imannya sah tapi ma'al isyan, bersamaan maksiat. Nah ini yang kita tanyakan, kok maksiat Ustaz? Kan dia beriman kepada Allah tapi maksiat. Nih saya jawab, yang dianggap maksiatnya adalah karena kagak nuntut ilmunya, sehingga imannya jadi mudah lemah, naik turun. Beriman memang kepada Allah tapi berdosanya karena imannya tidak kuat, tidak dengan dalil, tidak dengan ilmu. Kenapa? Tarkut ta'allum, meninggalkan nuntut ilmu. Pantas Nabi bilang begitu ya, kalau tempat nuntut ilmu tuh sama saja seperti Riyadul Jannah, ini taman-taman surga. Meskipun di pengajian ya ada yang nunduk mengheningkan cipta, padahal gue pacaran enggak, nunduk aja palanya. Saya juga nggak tahu apa kesurupan apa. Ada juga yang pindah dari rumah kemari ya karena di sini ada AC, di rumahnya di kipas angin doang, mana tutupnya hilang lagi, paling begitu. Ada yang betah banget di masjid sampai kata Pak Haji Haidir, wah luar biasa nih, padahal di rumahnya takut bini. Ada saya bukan suzon, bukan ya, barangkali ya itu ada baiknya di sini. Itu para jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, meskipun macam-macam tapi duduk di majelis ilmu itu udah tempat paling bagus, Pak. Tempat paling bagus ya, disebut sebagai hilaquz zikr ya. Hilaquz zikr, taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ngaji sama ibu-ibu lebih ramai sebetulnya ya, apalagi pakai di Bekasi baju seragam. Udah dari sebelum subuh udah datang itu, sebelum subuh ya. Kalau bapak-bapak ditanya, Pak paham? Ya begitu jawabnya, Pak paham. Oh begitu tuh. Ntar kalau udah wallahu alam bisawab, udah ya tadi ya. Udah. Oh ya Allah Rabbi, makanya luar biasa tuh ada gituan tuh. Belum ada ya, ada makanan tuh luar biasa memang. Nanti lihat tuh baru tangan-tangan sakti pada nyomot tuh ya. Dan
Nah, yang kedua, dia beriman tapi berdosa, namanya mukmin asin, mukmin yang bermaksiat. Kenapa? Karena meninggalkan nuntut ilmu. Yang ketiga ini, itu yang kedua. Yang ketiga, imannya sah tapi tidak maksiat. Nah, imannya sah tidak maksiat. Pendapat ini yang kita ambil. Kasihan, Pak. Yang tadi saya tanyakan, coba kita kalkulasi, hitung. Lebih banyak orang yang beriman faham ilmunya apa yang beriman tidak faham? Pasti di masyarakat lebih banyak yang tidak faham. Apakah kita batalkan iman mereka? Kan nggak mungkin. Apakah kita bilang, oh, kafir ente karena nggak ngaji? Nggak bisa begitu, Pak. Maka ada ulama yang berpendapat lebih ringan. Orang awan pun imannya sah dan tidak maksiat. Sah di hadapan Allah. Ya. Jadi yang wajib ma'rifat itu, yang imannya wajib mengetahui itu tugasnya iman para ulama. Ulama jika dia punya potensi dan kemampuan untuk belajar tentang akidah, dia tinggalkan menuntut ilmu, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai ulama berfatwa begini, satu kampung nih Pak, satu kampung daerah, sekarang satu kampung boleh satu kelurahan atau satu apa, jika tidak satu pun yang faham tauhid, satu kampung dosa. Sekampung satu pun nggak ada yang alim, nggak ada yang faham tauhid, satu kampung dosa, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kasus sholat jenazah saja, fardu kifayah gitu loh. Ya, ada orang meninggal tidak dipenuhi hak-hak mayit bagi orang yang hidup, tidak dimandikan, dikafankan, dikuburkan dan disolatkan semacamnya, sekampung berdosa, Pak. Sama halnya seperti menuntut ilmu. Bapak nggak wajib kok belajar nahwu sorof, buat apaan? Itu tugasnya ulama yang begitu, mah. Gak wajib belajar yang begitu. Itu tugas kita, wajib nuntut ilmu itu supaya paham hal-hal yang prinsip, terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ketika kadang-kadang baca Fatihah ada yang nangisnya beneran karena khusyuk, ada yang enggak ya. Kan kalau yang imam di Masjidil Haram, kalau ngimamin tuh biasanya kan kunut tuh. Kadang kalau lagi kunut nazilah atau apa, panjang banget kunutnya, lebih panjang dari sholatnya malah kalau di Mekah. Itu sambil nangis-nangis, Pak. Baca Quran juga nangis-nangis kan. Kalau bacanya lempengan ayat azab, siksa tuh nangis-nangis. Nah, orang kita yang baru pertama umroh ke sono, mana kagak ngaji lagi, ngikut nangis juga. Tapi nangisnya karena nggak paham. Apa artinya nih, gua kagak paham ya. Nangis akhirnya aja. Nangis. Kalau orang sono makan paham artinya. Karena memang bahasa ibunya. Jadi nggak bisa, ternyata khusyuk itu bukan tasonu, bukan dibuat-buat. Maka di sini dikatakan i'lam anna imanal muqallid fi ma narahu wa naqul imanan sahih. Bahwa iman orang yang taklid, iman orang yang ikut-ikutan, imannya dianggap sahih dan sah, tidak maksiat kepada Allah. Makanya sampai ulama bilang nikmat yang paling besar di hadapan Allah bagi manusia adalah nikmatul iman. Karena iman gak ada Pak yang dibuat-buat. Kalau kita dari kecil ternyata beriman, itu karunia besar dari Allah Subhanahu. Pertanyaan saya, bisa nggak seandainya Allah takdirkan kita nggak beriman? Bisa nggak? Jangankan dari kecil, Pak, saat ini, besok atau lusa, Allah buang iman kita sehingga kita bukan jadi muslim. Waliyazubillah min zalik. Pertanyaan saya, bisa apa nggak? May yahdihillahu fala wa may yudlilhu fala. Jangan ada yang jemawa dengan imannya. Karena hari ini beriman, besok imannya bisa lenyap. Karena apa? Allah yang mengendalikan iman manusia. Qalbul mu'min fi usbu'aini min asabi'ir rahman. Jadi hatinya orang yang beriman itu berada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena ini banyak perdebatan, Pak, banyak perdebatan. Nah, kita lebih pakai pendapat yang ketiga, bahwa imannya orang awam, imannya orang-orang secara umum, meskipun tidak faham dalilnya, tidak ngerti ilmunya, imannya tetap dianggap sah, diakui dalam agama, dan imannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Tapi kalau buat para ulama yang meninggalkan belajar menuntut ilmu, dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena meninggalkan nuntut ilmunya berdosa di hadapan Allah, berefek pada kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat, saya sering kali sebut di masjid tempat saya di pesantren, sampingnya kan masjid, kalau di rumah saya di Cipondoh
Jangan mudah membatalkan sholatnya orang awam. Saya wanti-wanti sekali. Jangan mudah membatalkan sholatnya orang awam. Emang kenapa Ustaz? Lah mereka itu ibadah. Satu, modalnya iman. Dua, ya ilmu sekedarnya. Anda kalau mau kritik sholat orang, kritiklah sholat orang yang berilmu itu. Sesuai kaidah atau tidak. Kalau orang awam Anda tanya nggak akan paham kaidahnya. Makanya itulah kenapa kok dalam kasus ilmu fikih orang awam tuh banyak toleransi. Jalan paling aman adalah sholat berjamaah. Bapak Fatihahnya kadang belum fasih, makhrajnya belum fasih, salatlah di al-barkah karena imamnya mantep. Jadi yang kurang-kurang itu tertambal. Enak nggak? Enak. Sholat berjamaah tuh sangat enak Pak. Udah tertambal, padahal Fatihahnya belatat-beletot, pahalanya 27. Dapat sarapan lagi, lebih enak lagi. Ya kan, Masya Allah, Robi. Udah berapa menit lagi? Tapi jangan lupa, tegur-tegur tuh imamnya juga, kasihan. Ya, kadang-kadang imam disuruh, Masya Allah. Tapi kagak dilihat-lihat. Ya tanya, udah makan belum? Kantong tipis sama kayaknya gitu, tanya. Kasihan dia kurus kering. Ada ya? Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya iman yang saat ini kita punya, kan khawatirnya itu, ya Allah Ustaz, saya belum pernah belajar akidah sampai ini, jadi saya kalau ditanya satu-satu tuh iman kepada Allah dalilnya apa ini, saya nggak paham, iman saya diterima nggak? Nggak usah khawatir, imannya tetap sahih, diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.